Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bercerita-cerita dengan teman saya tentang meditasi dan apa tujuan serta pemahaman yang harus ada dalam diri seseorang ketika ia melakukan meditasi ala Kristen. Oleh sebab itu, sebelum mendengarkan cerita dari kami, jangan lupa tekan subscribe, like, dan juga jangan lupa meninggalkan komen di channel ini. Terima kasih, selamat mendengarkan. Jadi, kita punya perenungan pribadi. Karena setiap pribadi adalah unik, punya background dan pengalaman hidup unik. Ya, dia perenungan firmannya juga, ya itu unik gitu maksudku. Jadi akhirnya ke situ yang kita bawa. Maksudnya pembicaraan kami kemarin, juga ada orang yang tipe seperti itu, yang juga kita harus perhatikan kan. Kalau kita ngomong justru malah nggak nyentuh ke hatinya, gitu kan. Tapi justru dengan diam, dengan dia sendiri yang coba apa yang kamu tangkap, dia yang pikirkan, dia yang renungkan, dia yang merasakan, justru itu malah lebih mengena di hatinya. Nah, aku tadi dengar yang dari abang bilang ya, ada yang berbahaya. Karena begini bang, di circleku ya, di sekitarku lah aku bilang, aku nggak bilang siapapun orangnya, tapi ada dua pemahaman yang agak bukan lucu ya, tapi ya itulah yang ada. Kalau kita dulu di kuliah kan, ketika kita meditasi itu jarang sekali ada air mata, yang ada itu satu keheningan dan satu ngorokan. Karena itu bisa ketiduran, karena nggak fokus sama Tuhannya gitu kan. Jadi dia berusaha mengosongkan diri, akhirnya kosong betul-betul kan, tidur gitu. Jadi cuman di sekitarku agak berbeda nih bang, nggak kan ada yang tidur. Tapi yang dua tadi yang aku bilang, tadi satu udah aku bilang, kesurupan atau justru nangis. Jadi seakan-akan banyak sekali orang di sekitarku itu, jemaatku lah aku bilang secara umum, nggak hanya di sini ya, tapi takut sekali dibikin meditasi seakan-akan menangis-nangisi orang, bikin orang nangis, petangis-tangis jelma nih nakin karo bagai. Nah, itu yang kira-kira itu apa sih yang harusnya yang dipahami gitu, sehingga orang nggak takut, sehingga orang yang nggak risih, sehingga orang yang aku karingadung rimen iman riluh-hiluh gitu kan. Kayaknya banyak sekali yang takut dengan itu gitu bang. Nah, kira-kira yang kamu bilang bahaya itu tadi termasuk yang aku bilang atau ada yang lain gitu bang? Boleh dibilang, boleh diceritakan. Ya, benar Bu Pendeta, bahwa apa ya, dari yang kita lihat di tengah-tengah kebanyakan jemaat kita di gereja-gereja Protestan, mungkin pengalaman kita juga sama ya, ada beberapa tempat yang juga saya pernah lihat dan saya alami, kita takut untuk hening, biar guna bengket kubas hening endai, takut untuk bermeditasi. Berangkat dari pemahaman yang dari awal tadi, bahwa selama ini pemahaman kita tentang meditasi itu ya gimana ya istilahnya, ini bukan tindakan Kristen gitu, bukan tradisi kita. Lalu tambah lagi mungkin banyak contoh di media televisi yang dilihat ya, meditasi itu mengosongkan pikiran, sehingga salah satu contoh yang terjadi masuknya mungkin roh-roh jahat atau mungkin kuasa-kuasa kegelapan yang justru menggantikan mengisi kekosongan itu tadi. Aku rasa di beberapa tempat yang mungkin pernah ada melaksanakan doa meditasi yang mungkin kita tahu juga kan, ada yang seperti itu tadi, karena dia mengosongkan pikiran. Padahal sebenarnya kan meditasi tadi jelas tidak mengosongkan pikiran, tidak mengosongkan pikiran.
ingat. Tapi ternyata ada yang memakai kesempatan itu justru mengosongkan pikiran, sehingga itu tadi kesempatan bagi kuasa kegelapan bengket kubas berkurna. Dan yang timbul ya pasti itu harus ya yang kita sebut mungkin kesurupan, atau mungkin bukan kesurupan ya, mungkin satu sisi munculnya apa ya istilahnya, alam bawah sadar seseorang yang mungkin teringat akan luka di masa lalu, apakah itu kepahitan ya kan, akar pahit, apakah itu ketakutan, trauma, dan banyak hal lah yang mungkin muncul ketika dia ikut dalam ibadah meditasi dan melaksanakan meditasi itu yang muncul. Dan itu kan juga terjadi kan, dan banyak kesempatan apa ya. Dan memang satu sisi ada juga sih baiknya, tidak gini, terutama berkaitan dengan yang munculnya trauma, luka-luka di masa lalu ini kan, berarti dia belum selesai, artinya belum disembuhkan selama ini. Lengah sembuh, lengah dipulihkan dari masa lalu itu, luka dan banyak hal itu. Dan ibadah meditasi mungkin juga salah satu cara untuk menyembuhkannya. Tapi ingat bahwa nggak cukup di situ, kan itu kan hanya sebentar, kan nggak bisa di situ semua diselesaikan kan. Tapi itu bisa menjadi langkah awal untuk membuka pintu untuk ya mengobati lukanya tadi. Tapi ingat bahwa itu bukan di situ diselesaikan, justru itu langkah awal bisa diselesaikan. Lalu soal kesurupan tadi, ini juga perlu diingatkan, memang di awal, seharusnya di awal-awal kita melaksanakan ibadah meditasi kepada orang-orang yang mungkin belum terbiasa bermeditasi dan belum pernah mengikuti ibadah meditasi, harus diingatkan bahwa ini bukan mengosongkan pikiran. Dan pengantar ini kurasa penting. Pengantar yang utama yakni kita memfokuskan diri kita kepada Allah dan mendengar suara Allah. Kurasa itu aja diingatkan dari awal, dan nggak ada orang yang kesurupan. Kalau ada orang yang tertidur, kurasa itu di luar kendali yang apa ya, di luar kendali pemimpin ibadah, atau dan memang ada juga saya baca ternyata tidur dalam ketika hening dan meditasi itu bukan hal yang salah. Gini kan, ada yang mungkin capek gitu kan, capek bekerja, capek berpikir, belajar, banyak hal yang dipikirkan. Justru ketika ibadah meditasi menolong dia untuk hening dai go dan make up istirahat ya Bang. Istirahat. Tapi harus diingat bahwa memang nggak semua orang bisa dipaksa untuk melaksanakan ibadah meditasi. Ya nggak bisa semua. Kembali lagi ke tipe-tipe dan jalan spiritualitas dan karakter diri kita masing-masing. Ya. Cuman itulah ya yang kita alami, bahwa ya meditasi itu bukan sekedar ya gelanggo meditasi gitu, bukan sekedar diam aja. Makanya tadi menarik yang Abang ceritakan pertama, apa sebenarnya dasar meditasi itu dan apa bedanya kita dengan banyak agama dan orang-orang di luar sana dalam bermeditasi. Nah, menurut Bapak Pendeta Jose Pribangun ya, dalam pelayanan kita sebagai seorang pendeta Bang, nggak semua loh gereja dan nggak semua pendeta bisa dan mau melayankan meditasi, dan nggak semua gereja pernah mengalami ibadah meditasi gitu kan. Jadi aku bukan bilang ini sebuah keharusan, tapi seperti apakah harusnya baiknya gereja melihat ibadah meditasi, bahwa kalau tadi Abang bilang ini kita caranya meresapkan, ini caranya kita mendengarkan suara Tuhan yang otentik, ini caranya kita merasakan betul-betul fokus kehadiran Tuhan di tengah kesibukan dan kemelut dunia ini gitu kan. Jadi kalau aku pribadi ya semua gereja baiknya ini ada gitu. Nah, menurut Ndu lah gitu Bang, dengan kehidupan kita di dunia pelayanan kita gitu, seperti apa sikap gereja, bagaimana sikap gereja dalam merespon atau memprogramkan ibadah meditasi di tengah-tengah runggun, di tengah-tengah jemaatnya. Ya, ini gereja GBKP atau semua gereja ini maksudnya? Ya kan meditasi kekristenan semua gereja gitu kan. Atau mungkin nggak apa-apa kalau mau Abang bilang ya gereja secara umum, gereja secara GBKP, boleh juga.
kalau misalnya ada yang khusus yang mau disampaikan ke kita GBKP, atau ada yang khusus untuk gereja-gereja yang lain, tapi mungkin GBKP yang belum terlalu menghidupi ini gitu ya, tapi boleh juga diceritakan tentang bagaimana gereja harus merespon dan melaksanakan ibadah meditasi. Gereja harus terbuka karena salah satu cara kita membuka diri terhadap hal-hal yang positif, bagaimana menolong jemaat atau umat, dan mungkin kepada kita hamba Tuhan sendiri yang memiliki jalan spiritualitas yang mistikal atau tipe asketis tadi, yakni melaksanakan ibadah meditasi. Tetapi ini bukan sebuah keharusan ya, tapi ini bisa menjadi sebuah ibadah alternatif yang bisa dilakukan gereja, khususnya bagi kita gereja-gereja Protestan, dan juga khususnya kita lah gereja GBKP, karena kita berkecimpung di dalamnya, memiliki kita melayani di GBKP. Tapi puji Tuhan ya, Bu Pendeta, kan GBKP sudah beberapa tahun ini kan sudah membuka diri terhadap ibadah meditasi, ya. Khususnya seperti ibadah meditasi TC, mungkin yang dimodifikasi ya ala GBKP gitulah istilahnya, yang sudah dilaksanakan beberapa kali dan sudah diprogramkan di Center Pemakmur. Dan itu juga salah satu yang ditawarkan retreat center kan untuk melaksanakan apa ya, satu program retreat di retreat center kan, untuk melayani yang datang ke retreat center yang pernah kulihat dan sudah berapa kali juga di media sosial ya. Saya pernah ikut langsung sana, tapi yang saya tahu seperti itu. Ini baik bahwa gereja kita GBKP sudah mulai terbuka, tidak lagi hanya fokus kepada cara ibadah atau melaksanakan kebaktian yang kita sebut sebagai ya kebaktian Protestan, atau yang kita mungkin lebih strict, yakni cara ibadah Calvinis gitu kan, gereja Calvin gitu ya. Dan yang seperti di awal tadi, ibadah meditasi ini sudah dipraktekkan oleh gereja dalam sepanjang zaman hingga saat ini. Dan beberapa gereja justru rutin melaksanakan ibadah meditasi dan memfasilitasinya. Khususnya teman-teman kita dari gereja Katolik itu juga jelas ya, karena kan gereja Katolik mereka banyak memfasilitasi, dan juga tidak hanya memfasilitasi tapi juga menghidupi dan melaksanakan setiap hari, seperti para kaum monastik tadi ya, seperti contoh di Biara Terapis yang sudah pernah kita dulu kunjungi. Lalu gereja-gereja Protestan yang lain juga sudah dari dulu sudah melaksanakannya gitu. Ya seperti gereja ya teman-teman kita dari gereja Anglikan, Lutheran, dan banyak gereja yang mungkin selama ini tidak tahu, mereka sudah lebih dulu melaksanakannya. Kalau gereja Ortodoks juga sudah ya, artinya mereka juga menghayati itu dalam kelompok monastik sama seperti di gereja Katolik Roma tadi. Kembali lagi kita ke gereja kita, Protestan kita GBKP, kita harus terbuka. Dan kembali lagi, kita harus memberikan wadah bagi semua jemaat, apakah dia memiliki tipe spiritualitas yang mistik ataupun bukan, bisa mengalami, pernah mencicipi lah istilahnya ya, meskipun seperti yang kami katakan bahwa kamu bukan mistik, aku juga sebenarnya bukan mistik sepenuhnya, tapi intinya sebenarnya sudah pernah mengalami
ada pengalaman akan ibadah meditasi itu, dan enggak apa ya, bukan orang yang memiliki jalan spiritual mistik saja yang harus melaksanakan, bukan, tapi justru semua umat harus mengalaminya. Dan kurasa kembali lagi yang aku bilang tadi bahwa ini salah satu alternatif, sama seperti bagaimana gereja kita terbuka terhadap ibadah ekspresif ya, khususnya ibadah ekspresif yang bercorak karismatik, Pentakosta, dengan bertepuk tangan, memakai alat musik. Band yang sudah ada di beberapa gereja Protestan, khususnya gereja GBKP, ya, yang sudah difasilitasi, ibadah meditasi juga harus difasilitasi gitu. Jadi intinya seperti yang pengalamanku, justru ini memperkaya setiap umat jadinya. Dari pengalaman kita juga kan, bahwa kita diperkaya, justru ternyata banyak cara kita untuk memuji Tuhan, dan banyak cara kita untuk menjalani apa yang disebut sebagai jalan spiritualitas tadi. Dan kita tidak terkungkung bahwa ini yang paling Kristen gitu ya, bahwa ibadah yang seperti ini yang paling Kristiani, yang itu enggak gitu. Justru kita enggak seperti itu lagi, justru kita mengalami semuanya, kita masuk dalamnya, kita alami. Justru ini memperkaya kita, justru membuka wawasan kita. Ternyata kekristenan sangat mewariskan begitu banyak cara untuk kita menghayati dan memuji Tuhan. Upaya bagi-bagi. Artinya orang yang sudah pernah mengalami itu pasti tidak lagi merasa ini yang paling benar, itu salah, nggak lagi seperti itu. Justru akan semua diterima. Kembali lagi, apakah dia menghayati dan dia mungkin juga apa istilahnya, fokus di situ atau tidak, itu kembali lagi ke tipe spiritualnya tadi. Tapi yang penting bahwa ternyata umat itu akan justru menjadi lebih ekumenis lah istilahnya. Seperti pengalaman saya, ibadah meditasi tesi, dan juga mungkin Bukti juga alami kan, ibadah meditasi tesi itu kan ini berangkat dari kelompok ekumenis ya, tidak hanya Katolik. Ternyata ini kan kelompok Bruder, Katolik, Anglikan, Lutheran, Calvinis, dan juga beberapa tradisi gereja lain. Mereka hidup sebagai komunitas yang menghayati cara spiritualitas yang sama, dan ibadah meditasi ini justru menimbulkan rasa ekumenis. Semua umat dari gereja apapun ikut bisa merasakan di dalamnya gitu. Itu yang aku alami, bahwa ternyata aku justru lebih terbuka gitu loh, nggak lagi menghakimi gereja lain, nggak lagi merasa gereja yang paling benar. Ternyata ini menolong kita untuk membuka diri terhadap banyak perbedaan dalam sendiri. Nah, satu mungkin yang perlu diingatkan untuk diriku lah ketika memimpin ibadah, bahwa saat teduh itu penting gitu kan. Jadi seringkali kayaknya saat teduh itu hanya bagian yang dibacakan, yang belum sempat teduh udah selesai gitu. Jadi kira-kira kan maksudku, kalaupun belum bisa melakukan ibadah meditasi secara total, memprogramkan itu dengan baik gitu, silang-langna setidak-tidaknya di dalam ibadah-ibadah, di dalam PA-PA, buatlah sebuah momen saat teduh bersama-sama yang tidak hanya sekedar diam sebentar setengah menit gitu, tapi buatlah sekitar ya mungkin 1 menit 2 menit untuk betul-betul membuat kita ya tenang, membuat kita hening, membuat kita merasakan hadirat Tuhan pribadi-pribadi, dan mendapatkan renungan tersendiri yang otentik menurut kemampuan kita menangkapnya gitu. Kira-kira menurut Ndu Bang? Payo si kata Nunda, benar apa Ibu Pendeta katakan. Dalam liturgi kurang memberikan tempat pada keheningan tadi. Bahkan yang tersebut saat teduh ketika ibadah dimulai itu dianggap hanya sekedar pengantar gitu. Artinya karena itu batinnya, maka sih kita udah ngeranai. Untuk mendiamkan orang gitu ya. Apakah dia diam itu benar-benar diam meditasi, bermeditasi, atau diam karena memang sudah memulai ibadah? Itu ternyata kurasa masih baik seperti itu di tengah-tengah gereja kita. Dan di tengah-tengah liturgi kan juga sebenarnya ada pengakuan dosa kan.
yang tentang liturgi yang kita hayati setiap minggunya kan itu ada beberapa kali juga disebutkan hening gitu kan, Pak Sateneng. Tapi seringkali kan itu juga kita pahami seperti semacam apa ya, mungkin istilahnya hanya diam karena sudah mendengarkan kalimat pengantar pengakuan dosa itu udah diam gitu saja gitu. Bahkan banyak dari antara kita ya nggak menghayati apa sih maknanya hening setelah kita mengakukan dosa itu banyak juga yang nggak ngerti. Dan ada juga yang bahkan mengisi dengan nada lagu gitu. Dan seringkali ada juga lagu yang nggak cocok dipakai. Tapi intinya amin dia liturgi sudah memberikan tempat untuk teduh, tapi itu sebenarnya nggak cukup untuk membawa kita kepada meditasi. Dan memang harus itu tadi, harus yang namanya meditasi itu memang harus dibuat sendiri gitu, khususkan gitu. Dan memang kalau kita sudah terbiasa saat teduh di liturgi yang kita ikuti setiap minggu, itu memang kita untuk lebih menghayati dan menikmati ibadah meditasi yang mungkin dilakukan secara khusus. Jadi makasih Bang Giuseppe buat ya kalau aku bilang sharingnya malam hari ini untuk sekedar kulit-kulit luar lah bagaimana pengalaman kita. Jadi memang aku pun pernah mengalami meditasi dengan berbagai metode dan ada beberapa metode yang aku bisa nikmati. Itu kan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan panggilan kita lah menurutku ya, cara kita untuk menghayatinya. Ada memang meditasi yang kayak aku bilang tadi, kalau terlalu diam, suruh aku diam aja, nggak aku sanggup. Tapi ada yang memang pernah sekali kita yang imajinatif, membayangkan kita berada di sebuah kejadian, di sebuah teks Alkitab, sebuah cerita gitu. Aku lebih bisa masuk ke situ. Jadi mungkin nanti kita tunggu dulu lah pendapat para pendengar. Kalau misalnya perlu untuk menjelaskan apa-apa saja, bagaimana saja, kita minta kesediaannya untuk Pendeta Giuseppe Bangun untuk mengungkapkan, untuk menceritakan kepada kita apa-apa saja, atau mungkin kita akan praktekkan secara virtual. Itu pun tergantung respon para pendengar, ya kan? Nanti kita aja yang perlu, masa kita berdua meditasi, kita akan bikin gitu ya, kira-kira itu nanti bekas lagi kan, itu nanti akan kami musyawarahkan bersama. Kan itu bukan ya ke awan. Sabar sedikit ya Kak Awan, aku belum siap ini kapan. Jadi mungkin Bang Giuseppe satu kalimat penutup lah buat teman-teman sekalian untuk para pendengar, menutup buka ya, mungkin pesan atau mungkin kesan atau mungkin sebuah kesimpulan yang bisa kamu ungkapkan pada detik-detik terakhir bicara-bicara cerita-cerita kita pada hari ini, Bang. Aku membaca berapa minggu lalu, perasa Bu Tia pun membaca statusnya Pak Stefanus kan. Belum minggu Prapaskah kemarin dia menulis dalam bahasa Inggris kemarin, tapi terjemahannya kan silence, keheningan adalah bahasa Allah yang pertama. Itu kemarin kan dia tuliskan ini sebelum minggu Prapaskah, dan itu berasal dari kalimat Santo Yohanes dari salib ya, Son of Cross, yang salah satu seorang mistikus yang sangat dikenal ya dalam teologi spiritualitas kan. Dan rasa ini jadi salah satu kalimat yang harus kita ingat, dan tidak cuma kita ingat dan juga harus kita renungkan bahwa bahasa Allah yang pertama itu adalah keheningan. Dan dalam menjalani masa Prapaskah ini, kita kan masih dalam minggu-minggu Pasion atau masa Prapaskah ya. Ini menjadi salah satu kesempatan kita untuk bisa mempraktekkan dan menghidupi ibadah meditasi. Tidak pun harus melaksanakan ibadah meditasi yang panjang, hanya melalui hening ya kita ditolong
untuk menghayati masa Prapaskah ini. Kalau teman-teman kita dari gereja Katolik dan Ortodoks kan jelas, kalau Katolik jelas ini mereka sedang puasa ya, pantang dan puasa ya. Kalau kita Protestan kan nggak diatur, itu kembali ke diri masing-masing lah. Ini kan kita untuk hening tadi, hening. Dan itu adalah yang bisa aku sampaikan. Mari kita menghayati masa Prapaskah ini agar momen ini nggak terlewat begitu saja. Walaupun kita gereja Protestan belum selalu diajarkan tentang memaknai masa Prapaskah ini, tapi melalui percakapan malam ini mengingatkan kita semua momen masa Prapaskah ini kita bisa ya hening. Dengan hening kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Oke. Amin. Terima kasih Bang Giuseppe untuk cerita-cerita kita pada hari ini. Semoga yang kami ceritakan, yang kami sharingkan malam hari ini, atau mungkin yang kita dengar bersama-sama hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi penguatan, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bang Giuseppe. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.